Orang yang memperbanyak sholawat, hajat-hajatnya dikabulkan. Kalau kesusahan, diberikan jalan keluar sama Allah. Berkatnya sholawat. Berkatnya sholawat itu macam-macam. Yuqdhal hawaij, dia punya hajat yang banyak. Kalau dia perbanyak sholawat kepada Rasulullah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadisnya, banyak Nabi mengucap, aktsiru, perbanyaklah sholawat. Yang paling dekat dengan kau kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat saat di dunia. Para ulama menjelaskan al-iktsar, memperbanyak solawat itu paling sedikit dari kategori perbanyaklah solawat. Minimal kau baca 300 kali solawat dalam sehari semalam, jangan kurang, supaya bisa masuk dalam kategori orang yang memperbanyak solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di zaman-zaman seperti ini kita sudah harus lebih banyak bersolawat, dan solawat itu zikir. Selalulah kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena sesungguhnya solawat kalian kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah ditolak oleh Allah dalam kondisi apapun. Amal ibadah manusia yang lain seperti sholat, membaca Al-Quran, haji dan umrah, puasa Ramadan, bainal qabuli wa raddiha, bisa diterima, bisa tidak. Syarat untuk diterimanya sangat susah. Illa salata ala al-habibi Muhammadi, kecuali solawat kepada Nabi Muhammad. Solawat mau diadakan dalam keadaan nangis diterima, tertawa diterima, khusyuk diterima, bercanda diterima. Ini kehebatan solawat. Kenapa demikian Allah menyikapi solawat tersebut? Karena Allah ingin menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad bahwa kalian ini tidak akan pernah mulia dengan apapun. Kalian tidak akan pernah nyampe ke emperan sorga dengan sujud manapun. Kalian tidak akan pernah masuk ke pintu sorga dengan ilmu segudang apapun. Tetapi kalian hanya akan masuk sorga dengan rahmatnya Allah yang dititipkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Subhanallah. Sallallahu alaihi, mau khusyuk mau tidak, rahmat Allah pasti 10 turun per sallallahu alaihi. Al-Imam Umarul Mukhtar mengatakan, jika seandainya 1 saja rahmat Allah diyakini bisa dipertahankan sampai kita wafat, maka ketahuilah 1 rahmat Allah akan mampu mendatangkan husnul khatimah. 1 rahmatnya Allah akan mampu menggenggam kunci di tangan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu. Wallahi jamaah sekalian, salawat kepada Nabi Muhammad bukan budaya, bukan kebiasaan, tapi amalan yang sangat manfaat buat keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Bahkan keselamatan buat anak kita, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir, sekali lagi, ketika anda bersalawat, tolong dihadirkan dalam fikiran, siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad penolong kita di hari kiamat. Nabi Muhammad yang membawa syafaat untuk kita. Nabi Muhammad yang menunggu kita di surga. Nabi Muhammad yang membela kita di saat kita berdiri di hadapan Allah. Nabi Muhammad yang akan membantu mendoakan kita saat jalan di atas sirat. Nabi Muhammad yang mendampingi kita nanti ketika kita minum dari air Al-Kautsar. Nabi Muhammad yang menemani kita masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad yang tidak pernah lupa sama kita. Makanya ketika anda bersalawat dan membawa perasaan dan membawa penghayatan ini, insyaallah jemaah sekalian akan terasa, ya Allah, ternyata indahnya salawat kepada Rasul, karena sudah kontak di hati.